أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Dialah Allah yang Rahman dan Rahim. Dialah Allah yang masih mengaruniakan kepada kita begitu banyak kenikmatan dalam hidup ini, termasuk nikmatnya kita masih hidup di dunia ini, nikmatnya kita diberikan kesehatan lahir dan batin, serta nikmat masih bisa istiqamah melaksanakan ibadah kepadanya. Semoga karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak lantas membuat kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya, tapi justru kita menjadi orang-orang yang bertambah rasa syukurnya kepada Allah. Maka mudah-mudahan kumpulnya dan duduknya serta zikirnya serta berdiri salatnya kita hari ini, mudah-mudahan ini bagian daripada syukur kita terhadap karunia yang diberikan Allah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada peribahasa yang mengatakan tidak ada kemenangan tanpa perjuangan dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Maka izinkan pada kesempatan khutbah Idul Adha ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada seluruh jamaah yang saat ini hadir, marilah kita sama-sama kembali mengenang perjuangan dan pengorbanan seorang hamba Allah
perjuangan dan pengorbanan salah seorang kekasih Allah yang pingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang pingin membuktikan bahwa kalau dia mencintai makhluk, kalau dia mencintai keluarga, kalau dia mencintai anak, cintanya tidak akan pernah terkalahkan dengan kecintaannya kepada Allah. Kedudukan keluarga, kedudukan harta benda, semuanya berada di bawah kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim orang yang dicintai Allah, maka dia memiliki gelar Khalilullah. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertama, ujian yang diberikan adalah tatkala Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk memiliki keturunan. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah, yang doanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang soleh. Ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah meminta keturunan. Kemudian Allah jawab, Allah kabulkan apa yang dimintakan oleh Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya anak yang sangat soleh, yang kemudian diberi nama Ismail. Ismail lahir, Ibrahim senang. Ismail lahir, Ibrahim bahagia. Maka kemudian Allah seolah-olah ingin melihat baktinya Ibrahim kepadanya. Allah ingin melihat pembuktian ketakwaan Ibrahim kepadanya. Maka tatkala anak ini baru lahir, maka kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim, Ibrahim, bawa istri dan anakmu ke sebuah tempat yang tandus, ke sebuah tempat yang gersang, ke sebuah tempat yang tidak tumbuh tanam-tanaman. Maka lagi-lagi Ibrahim membuktikan kesabaran dengan ujian yang diberikan Allah. Dia bawa Siti Hajar, dia bawa Ismail yang masih bayi, berjalan dari Palestina menuju Mekah, dari Palestina menuju Baitullah, yang jaraknya ratusan kilometer. Sesampainya di kota Bakkah yang sekarang dikenal dengan Mekah, yang saat itu Mekah adalah sebuah tempat yang kering, tempat yang tandus, tempat yang tidak ada kehidupan. Sampai di sana, kemudian Allah perintahkan, Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu di tempat itu. Sesuatu yang sangat berat dilakukan oleh siapapun pasangan yang saling mencintai. Sesuatu yang berat dilakukan oleh orang tua yang mencintai anaknya. Kemudian Ibrahim berjalan meninggalkan Hajar dan Ismail. Hajar sebagai manusia biasa, dia bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, min aina tadhhabun? Mau kemana engkau pergi? Dan apakah engkau akan meninggalkan istri dan anakmu di tempat ini? Ibrahim tidak bisa menjawab. Dia meneteskan air mata. Berat, bukan ujian yang mudah. Meninggalkan orang yang dicintai,
Kemudian Hajar bertanya, Allahu amarona bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkanku di tempat ini? Barulah Ibrahim bisa menjawab, Naam, Allahu amarona bihada. Benar, Allah yang memerintahkanku meninggalkanmu dan anakku di tempat ini. Maka dengan tegas, tatkala Hajar mendengar bahwa Allah yang memerintahkan, seolah-olah Hajar pun ingin membuktikan bahwa dirinya cinta kepada Ibrahim, tapi dia lebih cinta kepada Allah. Dia yakin kepada Ibrahim, tapi dia lebih yakin kepada Allah. Maka dia katakan, kalau benar Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkanku di tempat ini, pergilah. Aku yakin Allah yang akan mengurusku dan anakmu di tempat ini. Pergilah Ibrahim, tinggallah Hajar dan Ismail di tempat itu. Jemaah yang dirahmati Allah, setelah sekian tahun lama Hajar ditinggalkan, Ismail ditinggalkan, tibalah waktu Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengunjungi istri dan anaknya. Maka tepat tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim bertemu dengan istri dan anaknya. Yang Ismail saat itu usianya sudah bisa diajak berusaha. Tatkala kecintaan, kerinduan, rasa kasih sayang tercurahkan dalam diri Ibrahim, dalam diri Hajar dan putranya Ismail, Allah seolah-olah tidak ingin melihat mereka larut dalam kasih sayang, larut dalam cinta yang mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Lagi-lagi Allah menguji Ibrahim. Di malam ke-9 Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan perintah kepada Ibrahim. Apa yang diperintahkan Allah? Ibrahim, sembelih anakmu. Sebuah perintah yang di luar nalar manusia. Sebuah perintah yang mustahil kalau manusia biasa bisa mengerjakannya. Perintah yang mustahil dikerjakan oleh orang tua yang mencintai anaknya. Mustahil bisa dikerjakan tatkala Allah memerintahkan sembelih anakmu. Tapi disinilah bukti ketakwaan Ibrahim. Disinilah bukti ketauhidan Siti Hajar. Disinilah bukti ketakwaan seorang hamba Allah yang namanya Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Kemudian Ibrahim memanggil putra dan istrinya. Dan Ibrahim kemudian berkata kepada anaknya, Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahu fanzur mada taro. Wahai anakku tercinta, sesungguhnya dalam tidur ayah melihat bahwa ayah disuruh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Ditanya anaknya, ditanya istrinya, bagaimana pendapat mereka tatkala Allah memerintahkannya untuk menyembelihnya. Maka disinilah apa yang dikatakan Allah, Fabasyarnahu bigulamin halim, bahwa Ismail itu bukan anak biasa. Ismail itu anak yang soleh. Ismail itu adalah anak yang memiliki keyakinan kuat kepada Allah. Maka Ismail pun kemudian menjawab, Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahku tercinta, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kalau benar Allah menyuruh engkau untuk menyembelihku, sembelihlah aku. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya, kalau kita diuji sebagaimana yang diujikan kepada Ibrahim, maka kita meyakini kita tidak akan pernah sanggup untuk melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepada Ibrahim.
Jangankan kita menyembelih fisik anak kita, jangankan kita menyakiti fisik anak kita. Banyak orang tua yang tidak berani menyembelih waktu istirahat anak. Berapa banyak orang tua yang saat ini tahu azan subuh berkumandang, anaknya terlelap tidur. Banyak orang tua yang tidak berani membangunkan anaknya. Banyak orang tua seolah-olah tidak rela kalau istirahat anaknya terganggu. Padahal yang manggil adalah Allah, yang nyuruh adalah Allah. Tapi banyak orang tua yang tidak tega ketika harus menyembelih waktu istirahat anaknya. Bagaimana mungkin kita kalau menyembelih fisik anak kita? Maka jamaah yang dirahmati Allah, perintah ini tidak diberikan kepada kita. Perintah ini tidak pernah lagi diturunkan oleh Allah kepada semua makhluk, cukup kepada Ibrahim alaihissalam. Maka jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa itu, kisah itu saat ini dibuktikan oleh kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kepada kita untuk menyembelih anak kita, tidak disuruh menyakiti fisik anak kita, tapi yang disuruhkan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kita sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, maka solatlah kepada Tuhan kalian dan berkurbanlah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 10 Zulhijjah ini, Allah menguji kita semua. Allah menguji ketakwaan kita semua. Kalaulah kita ini adalah Ibrahim, kalaulah kita ini adalah Hajar, maka hari ini Allah menguji kepada kita semua. Maukah kalian membuktikan ketakwaan kalian kepadaku dengan mengorbankan apa yang kalian miliki, mengeluarkan apa yang kalian punya, yaitu dengan perintah ibadah kurban. Orang-orang yang memiliki kelapangan harta, orang-orang yang memiliki kelapangan rizki, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sebagian rizkinya untuk melaksanakan ibadah kurban. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kurban bukan hanya sekedar meneteskan darah hewan, kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi kurban lebih dalam, membuktikan ketauhidan kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada harta, kalau kita cinta kepada kekayaan, maka lebih cinta mana kita kepada Allah dan kepada kekayaan kita? Maka pantas kalau Nabi kemudian berkata, barang siapa yang diberi kelapangan di hari raya, siapa yang diberi kelapangan rizki di hari nahar, kemudian dia tidak menyembelih hewan kurban, maka kata Nabi, jangan kalian mendekati tempat solatku, jangan kalian mendekati tempat solatku. Jamaah yang dirahmati Allah, maka mudah-mudahan siapapun di antara kita yang tahun ini bisa membuktikan atau melaksanakan ibadah kurban, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Allah adalah orang-orang yang benar-benar taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jadilah orang-orang yang bisa membuktikan bahwa Allah segala-galanya dalam hidup kita, bahwa tidak ada yang lebih mencintai atau yang tidak ada yang lebih dicintai, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya dalam hati kita dalam kehidupan dunia ini kecuali dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tahun ini kalau kita tidak bisa menunaikan ibadah haji, kalau kita tidak bisa datang ke Baitullah, maka mudah-mudahan bukti ketakwaan kita tahun ini kita semua bisa melaksanakan ibadah kurban. Kalaupun tahun ini tidak bisa melaksanakan, maka mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah masih mengaruniakan umur kepada kita, Allah masih mengaruniakan kehidupan kepada kita, dan Allah karuniakan rizki yang cukup kepada kita. Maka tahun yang akan datang kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Jamaah yang dirahmati Allah, semua milik Allah, semua titipan dari Allah.
Semua adalah hak Allah. Maka tatkala Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, termasuk memerintahkan mengeluarkan sebagian harta, maka niscaya Allah akan menggantikan seluruh harta yang kita keluarkan dengan yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Maka di akhir khutbah, marilah kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita untuk memohon kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha Kaya, yang Maha segala-galanya. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Rahim mengaruniakan kasih sayang kepada kita, mengaruniakan kelapangan rizki kepada kita, mengaruniakan kesempatan untuk bisa beribadah kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qabla al-maut, taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ghafir lana dhunubana, Allahumma ghafir lana dhunubana, Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, terima kasih, Engkau telah mencurahkan nikmat yang begitu banyak dalam hidup kami. Engkau panjangkan umur kami, Engkau sehatkan lahir dan batin kami, Engkau cukupi semua kebutuhan hidup kami. Engkau kumpulkan kami dengan keluarga yang mencintai dan menyayangi kami. Engkau karuniakan kepada kami keturunan yang soleh dan solihah. Engkau tempatkan kami di tempat yang banyak orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami. Engkau titipkan kami kepada kedua orang tua yang begitu menyayangi kami. Ya Allah, nikmat mana lagi yang akan kami dustakan? Ampuni ya Allah, jika sampai saat ini kami masih termasuk orang yang sering kufur terhadap nikmat-nikmat-Mu. Ampuni kami ya Allah,
jika kami masih termasuk orang-orang yang kurang sabar ketika diberikan ujian oleh-Mu. Ampuni kami jika kami masih termasuk orang-orang yang sering tidak ridho dengan takdir-takdir-Mu. Ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami ya Rabb di saat seluruh kesalahan kami telah Engkau ampuni. Wafatkan kami di saat kesalahan-kesalahan dan dosa kami telah dimaafkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terutama ya Rabb, dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, kami mendengar tatkala Ismail mau disembelih oleh orang tuanya. Tatkala Ismail mendengar ayahnya menyampaikan bahwa ayahnya disuruh Allah untuk menyembelih dirinya, maka kata-kata yang baik dikeluarkan oleh Ismail. Wahai ayah tercinta, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang baik. Orang tuanya berkata sesuatu yang akan menyakitinya, berkata sesuatu yang boleh jadi akan menghilangkan nyawanya, tapi dia masih mampu berkata baik kepada ibu bapaknya. Ya Allah, kami mohon ampun jika kami belum bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Ampuni ya Rabb jika kami masih sering menyakiti perasaan ibu bapak kami. Ampuni ya Rabb jika kami masih termasuk anak yang sering mengecewakan hati kedua orang tuanya. Ya Allah, kami hanya mohon kepadamu, muliakan ibu bapak kami, bahagiakan mereka ya Allah, sehatkan lahir dan batin mereka, mudahkan seluruh urusan mereka, husnul khatimahkan akhir hidupnya. Sayangi ya Rabb ibu bapak kami, cintai mereka ya Allah. Ya Allah, lapangkan dan terangi alam kubur ibu bapak kami yang sudah kembali kepadamu. Lapangkan dan terangi ya Rabb kuburnya. Ya Allah, kami pun mohon ampun kepadamu jika kami masih termasuk orang yang belum bisa membahagiakan pasangan hidup kami, orang yang selama ini mendampingi kami, orang yang selama ini setia mencintai kami, orang yang selama ini sabar bisa menerima kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah, muliakan mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, lindungi mereka dari fitnah dunia, lindungi mereka ya Rabb dari fitnah akhirat. Ya Allah, kami pun mohon ampun kepadamu jika kami masih belum bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami. Ampuni ya Allah, ampuni, ampuni jika kami belum bisa menjadi suri tauladan bagi mereka. Ampuni ya Allah. Kami mohon kepadamu, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solihah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Sehatkan lahir dan batinnya. Bahagiakan dunia sampai akhirat. Bahagiakan mereka ya Rabb di dunia sampai akhiratnya. Dan jadikan mereka ya Allah menjadi peringan hisab kelak kami di hadapan. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu, jadikan seluruh anak-anak kami kelak menjadi peringan hisab kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni jika kami belum bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni. Bimbing kami agar menjadi orang-orang yang bisa selalu berbuat kebaikan,
Bimbing kami ya Allah, agar suatu saat kami bisa membahagiakan seluruh orang yang kami sayangi dan kami cintai. Ya Allah, kami pun mohon kepadamu, wafatkan kami di saat kami sedang berbuat kebaikan. Wafatkan kami di tempat kebaikan. Wafatkan kami di saat sedang berbuat kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadikan kami menjadi keluarga yang memiliki keyakinan utuh kepada Allah. Bersihkan dari hati keluarga kami ilah-ilah selain Allah. Bersihkan dari hati seluruh keluarga kami Tuhan selain Allah. Tanamkan keyakinan terhadap janji-janji Allah. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang benar-benar bertauhid kepada Allah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladzunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, terima seluruh ibadah kami, termasuk ibadah kurban yang kami lakukan ya Allah. Terimalah ya Rabb, terimalah sebagai bukti taat dan patuhnya kami kepadamu. Terimalah ya Allah sebagai amal soleh yang tercatat di sisimu, yang kelak bisa menjadi jalan perjumpaan kami dengan ya Rabb. Terimalah agar bisa menjadi jalan kami bisa berjumpa denganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.